Hai, ketemu lagi nih bareng aku Indora. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi di sini di cerita Life and Love tentunya. Gimana kabar baiknya kalian di sana? Semoga kabar kalian baik-baik juga ya. Kalaupun lagi dalam keadaan situasi tidak baik, maka Tuhan tahu kalau kamu itu penyabar dan kuat. Di sini aku akan berbagi cerita lagi tentunya. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Halo teman-teman, malam ini aku akan bercerita tentang masalah yang sering kita temuin tentunya. Salah satunya adalah sering dituduh. Ya, sebagai manusia pasti di dalam hubungan berpasangan, pertemanan, keluarga, bertetangga, pasti akan ada banyak kecemburuan atau curiga yang disebabkan kurangnya komunikasi, kurangnya silaturahim, kurangnya bergaul, dan lain-lain. Nggak cuma temen-temen aja kok, aku aja sering ngalamin banyak dituduh ini itunya, entah itu selingkuh, entah itu ada orang yang baru, entah itu bosan, entah itu pekerjaan, entah itu di medsos, dan lain-lain. Menjadi baik malah sering dianggap ria, dianggap musuh, dianggap cari muka, dituduh sombong, arogan, dianggap so alim, dan lain-lain. Kalau menjadi orang yang pendiam, malah dikatain atau dianggap kurang bergaul, lemah, pemalas, introvert, insecure, tidak punya kemauan, tidak punya prinsip hidup, dan lain-lain. Bisa nggak sih untuk mendahulukan berpikiran yang positif aja? Jangan dulu berpikiran yang sempit yang harus didahulukan. Aku tidak mau menjawab bahwa ini kok serba salah ya. Ya itu sudah manusiawi, mau diapakan lagi, dihindarin gak bisa, dijauhin pasti ada aja. Terus apa dan bagaimana solusinya? Please, kalau di dalam kewajiban, bisa nggak kita diwajibkan terlebih dahulu berpikir positif? Iya, berpikir positif terus meski orang itu terlihat buruk atau apa. Mungkin yang kamu lihat cuman keburukannya aja. Mungkin kamu jarang lihat sisi kebaikan orangnya yang mungkin kamu ketahui. Lagi-lagi ngehakimin gitu aja, langsung menuduh tanpa ada bukti atau fakta yang jelas, terlihat cuman sekedar dengar aja dari orang lain. Ya silakan kamu mau bilang aku pemalas, ya silakan kamu bilang perusak, ya silakan kamu bilang ini itu hak kamu. Itu pendapat kamu. Kalau bisa, kapan-kapan kamu ceritain aku yang baik-baik aja. Bisa nggak ke orang lain? Jangan pas hanya di sisi buruknya aja yang kamu lihat dari aku. Kalau kamu beneran tahu mana itu baik, mana itu buruk, pasti kamu bakalan nutupin atau ngejaga nama baik orang, aib orang. Dan kamu nggak mungkin menceritakannya kepada orang lain karena kamu sadari bahwa hal seperti itu tidak baik dan akan berdampak buruk tentunya. Kalau kamu menceritakannya malah menambah dan memperpanjang aja kan. Aku sih pengen bertanya, apa sih manfaatnya mencari kesalahan orang lain atau menjelekan orang lain itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Apa untuk mencari biar ada temennya, biar jadi benci atau menjadi tidak suka? Apakah kamu akan mendapatkan sebuah piagam atau penghargaan kah? Apakah kamu akan mendapat bayaran atau hadiah ketika kamu sudah menjelekan atau menuduh orang lain? Buat apa sih? Sekali lagi buat apa? Yang menjadikan amal ibadah itu cuma kebaikan yang ditimbang nantinya. Apakah lebih sering berbuat baik? Apa berbuat buruk sama orang? Ya maksudnya di sini pahalanya apa coba jika kamu sering menuduh atau menceritakan kejelekan orang lain, apalagi kalau memfitnah. Kalau kamu sekiranya kamu berpikir yang aneh-aneh sama pasangan kamu, ya makanya coba tanyain aja. Banyak kemungkinan kok, bisa aja diantaranya yaitu beneran lagi sibuk, belum ada waktu yang tepat atau waktu pas, dan lain-lain. Coba buat untuk dipositifkan aja ya.
Kalau dia melakukan hal yang salah, dia sudah besar kok dan udah dewasa juga. Mana baik, mana buruk. Kalau dia baik, maka baik pula lah apa yang dia lakukan. Jika buruk, maka buruk pula lah risiko yang dia dapatnya nanti. Ya, namanya juga cemburu, khawatir, curiga itu akan selalu hadir di pikiran kita, teman-teman. Di dalam kondisi atau dalam situasi yang tidak kita inginkan. Aku pun pernah menilai seseorang itu buruk, tapi aku tidak terlalu berani untuk menceritakannya ke orang lain. Karena aku tahu mungkin yang aku lihat dari dia cuma hanya sepintas aja yang aku terlihat dari keburukannya. Padahal aku nggak cukup tahu atau nggak cukup banyak melihat sisi baiknya, makanya aku nggak mau banyak menuduh sama orang lain. Apa kata orang nanti? Kok dia gitu sih, sering menceritakan aib orang atau kesalahan orang. Ketika kamu menilai orang, kamu pun tidak akan jauh berbeda, akan dinilai lagi oleh orang lain juga hasilnya. Nah, itulah teman-teman, lika-liku hidup ya. Emang begitu, campur aduk, asam, manis, pahit pasti dirasain dan teralamin. Gak mungkin kalau kamu belum pernah terjatuh atau tersandung pas lagi jalan kan. Kesimpulannya ya gitu aja sih teman-teman. Pandai-pandailah menjaga dan memelihara perilaku kita aja sih teman-teman. Aku pun sama kok, gak bakalan sempurna, gak mungkin sempurna. Ada kalanya aku bisa baik sama orang, ada kalanya aku bisa buruk sama orang ketika kesabaran itu sudah tidak bisa ditahan lagi dan sudah di luar batas kemampuan kita. Ya, semoga kita semua bisa menjadi orang yang bisa menjaga dan memelihara perilaku kita masing-masing ya teman-teman. Hal yang baik akan dihadiahkan berupa kebaikan, hal yang buruk akan dihadiahkan juga berupa keburukan juga. Ya udah deh, makasih banyak buat teman-teman udah luangin waktunya dengerin cerita-cerita di malam hari ini. Oke teman-teman, mungkin segitu yang bisa aku ceritain dan tuangkan. Semoga teman-teman bisa mengambil maknanya dari cerita aku malam ini. Tetaplah menjadi orang yang dibanggakan dan membanggakan orang. Tetap berpikir positif terus. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Lakuin apa yang kamu senangi apa yang kamu cintai. Di sini sekali lagi aku bukan penasihat atau orang yang pakar atau yang menggurui ya teman-teman. Aku hanya berbagi cerita aja sih. Di akhir cerita, selamat malam, terima kasih banyak, dan sampai ketemu lagi di story-storyku yang lainnya. Jika ada kesalahan dalam ejaan berkata, audio suara yang mungkin kurang terdengar bagus atau hal yang lainnya, aku mohon maaf ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu bahagia. Oke, selamat malam teman-teman. See you. Bye-bye.